wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang aspek keuangan. Pendahuluan, aspek keuangan pada umumnya merupakan aspek yang paling akhir disusun dalam sebuah penyusunan studi kelayakan bisnis. Banyak perusahaan yang menutup usahanya karena salah dalam melakukan analisis keuangan. Kesalahan dalam analisis keuangan dapat disebabkan karena salah dalam memproyeksikan pendapatan, biaya investasi, maupun kesalahan dalam memproyeksikan biaya operasional. Secara spesifik, kajian aspek keuangan dalam studi kelayakan bertujuan untuk menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha, menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan, menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan, menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis, menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan berdasarkan beberapa analisis kelayakan investasi. Di sini ada 8 spesifik kajian aspek keuangan. Next. Jenis-jenis biaya usaha ada biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan besarnya berjangka waktu lama, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Contohnya biaya investasi ada biaya persiapan penyusunan kelayakan bisnis, biaya pembelian atau sewa tanah dan gedung, biaya pembelian mesin dan peralatan, biaya pembelian furnitur, dan biaya pembelian kendaraan. Yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional adalah semua biaya yang harus dikeluarkan agar kegiatan bisnis dapat beroperasi atau berjalan secara normal. Contohnya ada biaya bahan termasuk di dalamnya, biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya personal, dan biaya lain-lain. Jenis-jenis modal ada modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara, bekerja dalam suatu perusahaan. Bagi perusahaan, modal asing merupakan utang yang harus dibayar kembali berdasarkan jangka waktunya. Modal asing atau utang dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Yang kedua ada modal sendiri. Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Modal sendiri dapat dibagi dalam bentuk berikut. Ada modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Penyusutan aktiva tetap, umur ekonomis. Penyusutan diartikan sebagai bagian harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya yang setiap periode akuntansi untuk melakukan perhitungan biaya penyusutan per periode akuntansi. Di sini ada informasi-informasi berikut yang diperlukan untuk penyusutan aktiva tetap, yaitu ada harga perolehan dan nilai sisa, juga ada umur ekonomis. Metode-metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah sebagai berikut. Ada metode garis lurus, yaitu mengasumsikan bahwa beban penyusutan setiap periodenya adalah sama. Oleh karena itu, metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Nah, contohnya ada mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sebesar 20 juta dan taksiran umur ekonomi selama 4 tahun. Berdasarkan data tersebut, berapa nilai penyusutan per tahun? Di sini ada rumus penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam jasa. Penyelesaiannya yaitu harga perolehan yaitu 100 juta dikurangi
nilai residu 20 juta dibagi umur ekonomisnya 4 tahun, yaitu terdapat 20 juta. Di sini ada tabel metode garis lurus, yaitu ada tahun, nilai buku awal tahun, beban penyusutan, saldo akumulasi penyusutan, dan nilai buku akhir tahun. Kita masukkan saja tahun ke-1, 2, 3, dan 4. Nilai buku awal tahun ada pada tahun pertama ada 100 juta, beban penyusutannya 20 juta, saldo akumulasi penyusutan 20 juta, nilai buku akhir tahun jadi 80 juta. Dan tahun kedua yaitu nilai buku awal tahun 100 juta. Tadi dikurangi beban penyusutannya yaitu 20 juta, sehingga tahun kedua nilai buku awal tahun ada 80 juta dan beban penyusutannya 20 juta sama saldo akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua yaitu 40 juta. Untuk nilai buku akhir tahun kedua yaitu nilai buku awal tahun kedua 80 juta dikurangi beban penyusutan 20 juta sehingga mendapatkan 60 juta nilai buku akhir tahun, dan seterusnya sampai pada tahun keempat. Yang kedua, ada metode jam jasa. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa suatu aktiva akan lebih cepat rusak jika digunakan sepenuhnya dibandingkan dengan penggunaan yang tidak sepenuhnya. Metode ini cocok untuk aktiva yang mudah habis sebagai akibat pemakaian seperti mesin dan kendaraan. Contohnya, ada mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sebesar 20 juta dan taksiran umur ekonomi selama 2000 jam. Nah, berdasarkan data tersebut, berapa nilai penyusutan per tahun? Sama seperti metode garis lurus, yaitu penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam jasa. Sehingga penyelesaiannya 100 juta dikurangi 20 juta dibagi 2000 jam. Karena umur ekonomisnya 2000 jam. Sehingga mendapatkan nilai 40.000. Di sini diminta jika pada tahun pertama jam kerja mesin 800 jam, tahun kedua 500 jam, tahun ketiga 450 jam, dan tahun keempat 250 jam. Maka perhitungan beban penyusutan setiap roda akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, seperti tabel 7.1, kita masukkan nilai buku awal tahun sebesar 100 juta pada tahun pertama. Dan kita masukkan jam kerja mesin, yaitu yang diminta tadi untuk yang tahun pertama 800, tahun kedua 500, dan tahun ketiga 450, dan tahun keempat 250, sehingga totalnya menjadi 2000. Dan caranya sama seperti tabel 7.1. Next. Yang ketiga ada metode hasil produksi. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa aktiva ditujukan untuk menghasilkan produk, sehingga metode penyusutan juga harus didasarkan pada produk yang dihasilkan. Karena metode penyusutan yang didasarkan pada produk yang dihasilkan, maka besarnya beban penyusutan tiap roda akuntansi dapat berbeda mengikuti jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sebesar 20 juta dan taksiran bawah selama umur penggunaan mesin ini mampu menghasilkan produk sebanyak 20.000 unit. Berapa nilai penyusutan per tahun? Nah, sama seperti yang di atas, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi taksiran jam jasa, yaitu 100 juta dikurangi 20 juta dibagi 20.000 unit, sehingga menjadi 4.000. Di
diminta jika pada tahun pertama hasil produksi 800 unit, tahun kedua 500 unit, tahun ketiga 450 unit, dan tahun keempat 250 unit. Maka untuk menghasilkan 1 unit produk mesin menyusut sebesar 4.000. Perhitungan beban penyusutan tersebut setiap periode akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya sama seperti tabel 7.2. Yang keempat ada metode beban berkurang. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa biaya penyusutan pada tahun pertama lebih kecil dibandingkan dengan beban penyusutan pada tahun berikutnya. Hal ini karena aktiva pada tahap awal akan bekerja lebih efisien dibandingkan dengan aktiva yang sudah tua. Aktiva yang baru memerlukan sedikit biaya perawatan dibandingkan yang lebih tua. Jumlah angka tahun perhitungan biaya penyusutan metode ini dilakukan dengan cara mengalihkan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan dikurangi nilai residu. Contohnya, mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sebesar 20 juta dan taksiran umur ekonomi selama 4 tahun. Tabel 7.4 perhitungan bobot dalam metode jumlah angka tahun. Kita masukkan saja tahun pertama sampai keempat dan bobotnya kita masukkan 4 untuk tahun pertama dan seterusnya sehingga menghasilkan jumlah 10. Nah, bagian pengurangan kita bagi 10 sampai jumlahnya 10/10. Tabel 7.5 metode jumlah angka tahun sama pengertian yang ada di awal, yaitu mengkalikan beban penyusutannya. Saldo menurun merupakan metode untuk menentukan beban depresiasi yang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang tetap dengan nilai buku investasi karena nilai buku investasi menurun sebagai akibat beban penyusutan pada periode sebelumnya, maka beban depresiasi tiap tahun juga menurun. Nah, besarnya tarif penyusutan dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, seperti ini. Dan terdapat contoh, yaitu mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sebesar 20 juta dan taksiran umur ekonomi selama 4 tahun. Berdasarkan data tersebut, berapa nilai penyusutan per tahun, yaitu tarif penyusutan 1 dibagi N, yaitu umur ekonomisnya 4 tahun, akar 20 juta dibagi 100 juta sehingga menghasilkan nilai penyusutan per tahun yaitu 0,331. Sehingga tabelnya menjadi seperti ini. Next. Kemudian yang selanjutnya, saldo menurun ganda. Merupakan metode penentuan depresiasi dengan beban depresiasi setiap tahunnya menurun. Contohnya, mesin dengan harga perolehan 100 juta dengan taksiran nilai residu sekitar 20 juta dan taksiran umur ekonomi selama 4 tahun. Berdasarkan data tersebut, berapa nilai penyusutannya per tahun? Jawabannya, jika dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, total beban penyusutan selama umur ekonomis adalah 20 juta dikali 4 tahun, sama dengan 80 juta.
maka persentase besarnya beban penyusutan per tahun terhadap total beban penyusutan selama umur ekonomis adalah 25%. Tarif beban penyusutan 25% dikali 2 menjadi 50%, sehingga beban depresiasi tiap tahun dapat dihitung dengan tabel berikut. Pada tahun pertama, nilai buku awal tahunnya 100 juta, kemudian dikenakan tarif penyusutan 50%, beban penyusutannya 50 juta, saldo akumulasi penyusutan 50 juta, sehingga nilai buku akhir tahunnya 50 juta, dan seterusnya sampai tahun keempat. Kemudian tarif menurun merupakan metode penentuan beban penyusutan dengan tarif yang senantiasa menurun. Dasarnya penurunan tarif dilakukan tanpa dasar yang pasti, hanya berdasarkan kebijakan pimpinan atau pihak yang diberi wewenang. Besarnya tarif yang senantiasa menurun tersebut dikalikan dengan harga perolehan aktiva setiap tahun. Aliran kas bersih atau net cash flow merupakan penilaian kelayakan investasi didasarkan pada aliran kas dan bukan pada keuntungan. Hal ini disebabkan untuk menghasilkan keuntungan tambahan, perusahaan harus mempunyai kas untuk ditanamkan kembali. Aliran kas adalah usulan pengeluaran modal, yang terdiri atas dua macam, yakni aliran kas keluar neto dan aliran kas masuk neto tahunan. Contoh, perusahaan sepatu Nike melakukan investasi dengan menggunakan modal sendiri 100 juta. Umur ekonomis investasi selama 5 tahun tanpa nilai residu. Metode penyusutan adalah garis lurus sehingga nilai penyusutan per tahun adalah 30 juta. Estimasi penghasilan 145 juta per tahun. Untuk mencapai penghasilan tersebut diperlukan biaya tunai sebesar 95 juta dan pajaknya 10%. Berapa aliran kas masuk pada akhir tahun pertama? Dapat dilihat pada tabel ini penghasilannya 145 juta dikurangi biaya tunai dan penyusutan, didapatkan hasil 30 juta, kemudian dikenakan pajak 10%, sehingga diperoleh laba setelah pajak 27 juta. Maka aliran kas masuknya laba setelah pajak ditambah penyusutan sama dengan 47 juta. Next. Jika pada kasus sebelumnya 100% dibelanjakan menggunakan pinjaman dengan bunga 20% per tahun, maka perhitungan proyeksi labanya adalah sebagai berikut. Masih sama perhitungannya sampai dengan laba sebelum bunga dan pajak, kemudian dikenakan bunga 20%, sehingga laba sebelum pajaknya 10 juta. Kemudian dikenakan pajak 10%, sehingga diperoleh laba setelah pajaknya adalah 9 juta. Maka aliran kas masuk laba setelah pajak ditambah penyusutan, sama dengan 29 juta. Terdapat perbedaan nilai aliran kas masuk pada kasus investasi dengan modal sendiri. Proyek aliran kas yang benar adalah laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah bunga dikali 1 kurangi pajak, sehingga diperoleh senilai 47 juta. Cash flow dari proyek investasi pembangunan pabrik sepatu tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 0, cash outlay-nya 100 juta, kemudian pada tahun ke-1 sampai tahun ke-5 aliran kas masuk netonya sama, yaitu senilai 47 juta. Next. Analisis kelayakan investasi. Terdapat 5 metode. Yang pertama payback period, 2 net present value, 3 profitability index, 4 internal rate of return, dan yang kelima average rate of return. Dasar perhitungan metode PP, NPV, PI, dan IRR adalah aliran kas atau proceeds. Sedangkan metode IRR adalah keuntungan neto sesudah pajak yang dilaporkan dalam buku. Metode payback period. Metode ini untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan. Rumusnya, investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Contoh, yang pertama prosit tahunannya sama dari tahun ke tahun. Perusahaan sepatu Nike mengeluarkan investasi 100 juta. Dengan investasi tersebut, kas masuk bersih tahunan yang diharapkan adalah 47 juta. Berapakah payback period investasi tersebut? Jawabannya, payback period adalah 100 juta dibagi 47 juta, sama dengan 2,128. Untuk menghitung sisa harinya dapat dilihat pada perhitungan sebagai berikut.
Dana yang diinvestasikan sebesar 100 juta akan diperoleh kembali dalam waktu 2 tahun, 1 bulan, 17 hari. Contoh yang kedua, prosit tahunan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perusahaan sepatu raksasa mengeluarkan investasi sebesar 140 juta. Diperkirakan profitnya sama dengan lama umur ekonomis. Dapat dilihat datanya dari tahun ke-1 sampai ke-5 untuk profitnya tiap tahun. Kemudian jawaban, untuk menghitung PP yang mempunyai nilai profit tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi profitnya terlebih dahulu dengan yang diperoleh perhitungan sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 7.11 berikut ini. Pada tabel 7.12, tanpa akumulasi kas masuk atau nol terletak antara tahun kedua dan ketiga, sehingga PP akan berada di antara tahun-tahun tersebut. Pada akhir tahun kedua, kas masuk bersih masih kurang 40 juta, padahal profit tahun ketiga sebesar 50 juta. Maka waktu untuk mengumpulkan proceeds pada tahun ketiga adalah 40 juta dibagi 50 juta dikali 1 tahun, sama dengan 0,80 tahun. Dengan demikian, PP dari investasi yang diusulkan itu adalah 2,8 tahun. Berikut perhitungan untuk menghitung sisa harinya. Dana yang diinvestasikan sebesar 140 juta akan diperoleh kembali dalam waktu 2 tahun, 9 bulan, dan 22 hari. Kelebihan dan kekurangan payback period. Kelebihannya mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak, lalu berdasarkan pada cash basis, kemudian cukup akurat untuk mengukur nilai investasi, dan yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk, dan yang terakhir menekankan pada alternatif investasi yang memiliki pengembalian lebih cepat. Kekurangannya, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi, lalu tidak memberi hitungan nilai waktu uang, kemudian sulit membuat kesimpulan jika terdapat 20 investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis tidak sama, dan yang terakhir tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Metode ini cocok digunakan jika dalam kondisi kecepatan informasi, nilai pengembalian investasi sangat penting, lalu ketepatan perhitungan tidak begitu penting, dan yang terakhir risiko di masa mendatang diperkirakan cukup tinggi. Metode net present value. Metode untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode payback period. Dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Untuk melakukan perhitungan dengan metode NPV ini diperlukan data aliran kas keluar, aliran kas masuk bersih di masa mendatang, dan rate of return yang diinginkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung net present value sebagai berikut. Dengan contoh, berdasarkan contoh kasus perusahaan sepatu Nike sebelumnya, yaitu dengan investasi sebesar 100 juta, proses tahunan selama 5 tahun masing-masing adalah 47 juta, dengan diskon rate yang diinginkan sebesar 10%. Maka net present value-nya yaitu dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah investasi 100 juta, proses tahunan selama 5 tahun 47 juta, diskon rate 10%, PV dari proses dari tabel PV yaitu 3,791 dikali 47 juta dengan hasil 178.177.000. PV dari lot outlay yaitu 100 juta. NPV-nya 78.177.000. Apabila proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka present value dari proses setiap tahunnya harus dihitung terlebih dahulu untuk dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah present value dan keseluruhan proses yang diharapkan dari investasi.
Dan untuk contoh penjelasan perhitungan NPV di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka kasus pabrik sepatu raksasa digunakan di mana nilai investasi 140 juta dengan proses tahun pertama sampai dengan tahun kelima masing-masing 40 juta, 60 juta, 50 juta, 40 juta, dan 30 juta. Sedangkan diskon rate yang diinginkan sebesar 10%. Untuk memecahkan kasus ini, PV dari masing-masing proses setiap tahun harus dihitung, kemudian mengurangi PV dari proses dengan PV dari outline. Tabel 7.14 yaitu perhitungan NPV atas dasar diskon rate 10%. Dari tahun pertama, DF 10%-nya yaitu 0,909. Prosesnya 40 juta, PV dari prosesnya 360.000. Untuk tahun kedua dan seterusnya dengan divi 10% sebagai berikut. Dan total dari NPV yaitu 29.420.000. Kelebihan dan kekurangan NPV. Yang pertama, kelebihannya memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya. Yang kedua, mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error. Yang ketiga, mudah menyesuaikan dengan resiko, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Kekurangannya, satu, sulitnya menentukan rate minimum yang diinginkan. Kedua, tidak menunjukkan rate of return sebenarnya. Ketiga, adanya asumsi bahwa semua aliran kas masuk bersih segera dapat diinvestasikan kembali kepada rate yang dipilih. Yang terakhir, metode ini tidak sederhana, metode average rate of return maupun metode pay-per rate. Yang ketiga, profitability index. Metode PI atau sering disebut dengan desirability index merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai sekarang dan penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi outlay. Rumus yang digunakan untuk menghitung PI adalah proses dibagi outlay. Contoh, berdasarkan contoh kasus perusahaan Nike sebelumnya, yaitu dengan investasi 100 juta, proses selama 5 tahun yaitu 47 juta dengan diskon rate yang diinginkan sebesar 10%. Maka NPV-nya dapat dihitung sebagai berikut. Jawaban, jumlah investasi 100 juta, proses tahunan selama 5 tahun 47 juta, diskon rate 10%, PV dari proses 3,791 dikali 47 juta, 178.177.000. PV dari outlay 100 juta. Profitability index-nya yaitu 1,78.
Apabila proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka seperti halnya dalam metode NPV. Untuk menghitung dengan metode profitability index harus menghitung PV dari proses setiap tahunnya terlebih dahulu untuk dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan dari investasi. Contoh untuk menjelaskan perhitungan PI pada kasus di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya maka digunakan pada kasus perusahaan sepatu raksasa di mana nilai investasi sebesar 140 juta dengan proses tahun pertama sampai tahun kelima masing-masing 40 juta, 60 juta, 50 juta, 40 juta, dan 30 juta. Sedangkan diskon rate yang diinginkan sebesar 10%. Berikut perhitungan NPV atas dasar diskon rate 10%. Dari tahun pertama DF 10% 0,909, prosesnya 40 juta, PV dari prosesnya 360.000. Dari tahun kedua, 3 dan 4 dan kelima DF 10%-nya sebagai berikut dan hasil akhir dari PV dari outlay yaitu PV dari proses yaitu 169.420.000 dan PV dari outletnya 140 juta. Profitability index-nya yaitu 1,21. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode PI adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika PI lebih besar dari 1 dan sebaliknya jika PI suatu investasi lebih kecil dari 1 maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi maka alternatif investasi terbaik ditentukan dengan cara memilih alternatif investasi yang mempunyai PI yang lebih besar karena PI merupakan bentuk lain dari pendekatan NPV, maka kelebihan dan kekurangan metode ini relatif sama dengan kelebihan dan kekurangan NPV. Seperti halnya pada tabel 7.17, kelebihannya yang pertama memperhitungkan tingkat bunga yang sebenarnya, yang kedua mudah diterapkan karena tidak menggunakan pendekatan trial and error, yang ketiga mudah menyesuaikan dengan risiko yang yaitu dengan menggunakan tingkat bunga yang berbeda untuk tahun-tahun berikutnya. Kekurangannya yang pertama sulit menentukan rate minimum yang diinginkan, yang kedua tidak menunjukkan rate of return yang sebenarnya, yang ketiga adanya asumsi semua aliran kas masuk bersih segera dapat diinvestasikan kembali pada rate yang dipilih. Yang keempat, metode ini tidak sebenarnya metode average rate of return maupun payback period. Yang kelima, pada umumnya hasil analisis metode NPV dan profitability index selalu konsisten. Dengan kata lain, jika NPV menyimpulkan layak, maka PI juga akan menyimpulkan layak. Demikian juga sebaliknya. Namun untuk menghitung PI, NPV harus dihitung terlebih dahulu. Sehingga jika NPV telah dihitung, maka perhitungan PI kurang bermanfaat. Metode internal rate of return. Metode ini pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan cara trial and error dengan rumus sebagai berikut.
Jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, jika initial cash flow terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. AN sama dengan A1 dibagi di dalam kurung I plus R tutup kurung ditambah A2 dibagi I plus R pangkat 2. Seterusnya sampai A11 dalam kurung I plus R pangkat 11. Selanjutnya dengan mengadakan interpolasi dengan dua tingkat bunga yang dipilih secara coba-coba R-nya dapat dihitung seperti cara tersebut di atas. Dengan rumus IRR seperti tersebut di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. Menghitung present value dari proceed suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Membandingkan hasil perhitungan present value dari proceed dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Jika present value dari proceed lebih tinggi dibandingkan jumlah present value dari investasi atau outlay, maka tingkat bunga yang lebih tinggi harus digunakan. Sebaliknya, jika present value dari proceed lebih kecil dari present value dari outlay, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceed secara besarnya dengan present value dari outlays. Yang terakhir pada tingkat bunga yang dapat menjadikan present value dari proceed sama besarnya dengan present value dari outlays. Net present value atau NPV dari usul investasi tersebut adalah Rp sebesar 0 rupiah atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya internal rate of return atau IRR dari usul investasi tersebut. Next. Ada dua permasalahan dalam menghitung internal rate of return, yaitu aliran kas masuk sama untuk setiap periode dan aliran kas masuk yang tidak sama untuk setiap periode. Contoh, dengan menggunakan data perusahaan sepatu naik dengan investasi sebesar 100 juta rupiah, proceed tahunan selama 5 tahun masing-masing adalah senilai 47 juta rupiah. Berapa nilai IRR-nya? Jawabannya secara a priori dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 38%, perhitungan NPV-nya adalah sebagai berikut. PV dari proceed sebesar 2.106 dikalikan 47 juta dan hasilnya 98.971.588.000. PV dari outlay-nya senilai sama 100 juta rupiah dan NPV-nya senilai dikurangi dari itu sebesar 1.028.412.000 rupiah. Next. Karena hasil perhitungan net present value atau NPV negatif, maka coba untuk menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Misalnya tingkat bunga 36%. Maka perhitungan NPV-nya adalah sebagai berikut. PV dari proceed sebesar 2.181 dikalikan 47 juta dan hasilnya adalah 102.494.706.000. PV dari outlay-nya kita menggunakan sama, yaitu 100 juta dan NPV-nya hasilnya adalah 2.494.706.000 rupiah. Hasil menunjukkan bahwa NPV-nya positif. Artinya tingkat bunga yang sebenarnya adalah di atas 18% dan di bawah 20%. Internal rate yang sebenarnya dapat dihitung dengan mengadakan dari hasil dua tingkat bunga tersebut, yaitu 18% dan 20%. Tabel 7.18, perhitungan net present value atau NPV dengan tingkat bunga 36% dan 38% kasus proceed.
pada tahun yang sama sebagai berikut. Saya menjelaskan di bawah saja ya, yaitu Rp2.494.706 dibagi Rp3.323.118.000 dikalikan 1%. Ya, itu nilainya 0,75%. Yang di bawahnya 36% ditambah 0,75% yang hasilnya 36,75%. Next. Ini tabel 7.19 perhitungan net present value atau NPV atas dasar tingkat bunga 18% dan 19%. Kasus prosit tiap tahun tidak sama. Tahun prositnya yang pertama adalah 40 juta, tingkat bunga 18%-nya ada DF 0,847, PV-nya 33 juta 898.305.000 rupiah. Tingkat bunga 20%-nya DF-nya sebesar 0,833, sedangkan PV-nya adalah 33.333.333.000 rupiah, dan seterusnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa internal rate of return atau IRR yang sebenarnya terletak di antara 18% dan 20%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka interpolasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Next. Untuk mempercepat analisis kelayakan dengan menggunakan internal rate of return, dapat menggunakan bantuan program Microsoft Excel seperti terlihat dalam gambar berikut. Next. Gambar di atas juga menunjukkan perhitungan analisis menggunakan Microsoft Excel. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Metode IRR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya yaitu menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya, bukan sekedar selisih net present value atau NPV. Yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode net present value. Kekurangannya hanya ada dua, yaitu yang pertama lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dan yang kedua harus menggunakan analisis sensitivitas. Metode average rate of return. Metode average rate of return atau ARR menggunakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Tingkat keuntungan yang digunakan dalam metode ini adalah laba setelah pajak dibandingkan dengan total atau rata-rata investasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung ARR sebagai berikut. Yang pertama, ARR atas dasar initial investment. ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi investasi awal dikalikan 100%. Dan yang kedua, ARR atas dasar average investment. ARR sama dengan laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikalikan 100%. Next. Metode ARR sebagai alat analisis untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya ada dua, yaitu yang pertama kesederhanaannya dan mudah dimengerti. Dan yang kedua, metode ini dalam perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama tidak memperhatikan time value of money. Yang kedua, menitik beratkan pada masalah accounting dan kurang memperhatikan data cash flow dari investasi yang bersangkutan.
Yang ketiga merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Dan yang terakhir, kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.